kepada Kamarudin bukan hanya angkat topi, tapi angkat 10 jempol. 6 jempolnya saya pinjam, teman-teman saya. Itu hanya saran untuk Ferdy Sambo saja, bahwa ada cara ketiga, yaitu menjadi justice kolaborator. Mumpung di kepolisian sekarang itu sedang melakukan bersih-bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu dengan gaya Refli Harun. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren sekali. Oke, biasanya kan Refli Harun ada ketawanya juga. Di pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang yang viral-viral belakangan inilah, tentang keputusan hukum, keputusan hakim terhadap siapa kasus Brigadir J, terhadap Sambo, Putri Chandrawati, kemudian siapa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan kawan-kawannya itu. Luar biasa, banyak orang yang memuji Kamarudin dalam hal ini karena sebagai pengacara yang pemberani gitu ya. Saya juga secara pribadi sangat salut dengan Kamarudin, dengan keberaniannya, tegas, lugas, lantang untuk menyuarakan terus-menerus tentang Yosua Huta Barat ini. Tapi peran keberhasilan ini itu tidak semata-mata karena Kamarudin, tapi juga karena masyarakat yang banyak bersuara di media sosial. Oleh karena itu saya mengajak kepada kawan-kawan, teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di media sosial, jangan ragu menyuarakan apa saja tentang kebenaran. Kamarudin harus terus kita viralkan, dia harus kita jaga. Sulit untuk mencari pengacara seperti ini gitu. Kalau Kamarudin itu angkat topi terhadap Eliezer yang mengaku kesalahannya sebagai saksi kunci di pengadilan tersebut, maka saya kepada Kamarudin bukan hanya angkat topi, tapi angkat 10 jempol. 6 jempolnya saya pinjam, teman-teman saya. Oke, tapi bukan itu poinnya. Saya ingin berbicara lebih serius bahwa pelanggaran HAM di negara kita ini bukan hanya sekali ini terjadi, tapi sudah sorry jatuh HP-nya. Tapi sudah sering terjadi gitu dari tahun 98 kalau kita ingat, Wiji Tukul misalnya, kemudian tahun 2004 ada Munir, kemudian apalagi banyak rentetan peristiwa di Indonesia. Dan KM 50 itu juga perhitungan karena dianggap teroris dan seterusnya, dibuntuti, dibunuh, ditembak 6 laskar itu ya, 6 laskar FPI yang sekarang menjadi organisasi terlarang, ditembak semuanya persis di dada gitu. Kemudian banyak hal itu yang menjadi itu yang menjadi PR kita bersama gitu. Nah, terkait putusan Ferdy Sambo dihukum mati, saya dapat juga tadi ada berita mengatakan bahwa Ferdy Sambo bisa selamat dengan 2 jalur. Jalur pertama itu jika KUHP terbaru itu disahkan pada 2026, sementara Ferdy Sambo belum dieksekusi mati, maka Ferdy Sambo bisa diterapkan pada hukum tersebut bahwa orang yang berkelakuan baik itu akan mendapat pengampunan. Cara yang kedua adalah melakukan banding bahwa dia tidak setuju dengan keputusan hukum, kemudian melakukan banding. Nah, kalau analisis di YouTube itu mengatakan demikian, saya justru menganggap ada celah yang ketiga, yaitu membongkar KM 50.
atau membongkar borok yang ada di kepolisian. Sebagaimana Ferdy Sambo pernah mengatakan bahwa dia akan bongkar kebusukan di kepolisian itu gitu. Itulah saatnya Ferdy Sambo menjadi justice kolaborator atau saksi kunci. Ini luar biasa. Bisa jadi dia hanya dihukum 40 tahun penjara atau 20 tahun penjara. Karena menjadi bisa bebas gitu. Karena menjadi justice kolaborator gitu. Bukan justice kalkulator. Justice kolaborator. Ini kesempatan, ini ide dari saya aja. Itu hanya saran untuk Ferdy Sambo saja bahwa ada cara ketiga, yaitu menjadi justice kolaborator. Mumpung di kepolisian sekarang itu sedang melakukan bersih-bersih polisi. Kan begitu juga komitmen Kapolri hari ini gitu kan. Oke, kembali kepada tentang Kamarudin Simanjuntak. Luar biasa, saya berharap Bapak Kamarudin itu mau dan kita juga sebagai netizen, sebagai orang-orang awam harus bersuara untuk meminta kepada Bapak Kamarudin agar bersedia untuk membongkar kebusukan-kebusukan yang telah lama terjadi di negeri ini, yaitu tentang pelanggaran HAM, baik itu dari 98 penculikan pada 98, kemudian hilangnya siapa Wiji Tukul, kemudian meninggal secara misterius siapa Munir diracun di pesawat gitu kan. Kemudian banyak lagi KM50 dan sebagainya. Kita dukung, semoga Bapak Kamarudin sehat-sehat selalu dan mendengar YouTube ini gitu. Bagi teman-teman yang mendengar YouTube ini, beri komentar dan masukan kepada saya supaya saya lebih istiqomah lagi untuk berbicara tentang politik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kedamaian, salam keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang semua kita rindukan. Dan kemarin kita bertemu dengan kerinduan itu dengan diputuskannya hukuman atau vonis terhadap pembunuh berencana yang dilakukan oleh Pak Sutri, mantan Jenderal Bintang 2, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terhadap anak buahnya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.